Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Mei Susilowati, NPM 1801011087, kelas PAIF. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari supervisi pendidikan. Supervisi pendidikan adalah suatu usaha dalam mendorong, mengkoordinasikan, dan membimbing perkembangan guru di lembaga pendidikan secara baik, sehingga guru mendapatkan efektif untuk dapat melaksanakan semua fungsi pengajaran di sekolah. Selanjutnya yaitu ruang lingkup supervisi pendidikan. Ruang lingkup supervisi pendidikan dibagi menjadi 7. Yang pertama yaitu ruang lingkup kurikulum. Kurikulum merupakan hal yang harus diantisipasi dan dipahami oleh berbagai pihak, karena kurikulum sebagai rancangan pembelajaran yang memiliki kedudukan yang sangat strategis, yang menentukan keberhasilan pembelajaran secara keseluruhan, baik proses maupun hasil. Yang kedua yaitu supervisi bidang kesiswaan. Supervisi bidang kesiswaan merupakan yang mengatur berbagai kegiatan dalam bidang kesiswaan agar kegiatan pembelajaran di sekolah berjalan dengan lancar, tertib, serta mencapai tujuan pendidikan di sekolah. Yang ketiga yaitu supervisi dalam bidang kepegawaian, yaitu lebih mengarah pada pembangunan pendidikan yang bermutu, membentuk sumber daya manusia yang handal, produktif, kreatif, dan berprestasi. Yang keempat yaitu supervisi bidang sarana dan prasarana, yaitu sekolah menyediakan sarana untuk pengembangan rasa pikir dan raga siswa seperti masjid, perpustakaan, laboratorium, internet, dan tempat olahraga. Tanpa sarana yang lebih baik, sekolah sulit melahirkan keluaran yang berkompeten. Yang selanjutnya yaitu supervisi bidang keuangan, yaitu biaya menempati posisi yang sangat penting dalam proses pendidikan. Dipastikan bahwa lembaga pendidikan yang bagus ditopang oleh biaya yang memadai. Setiap lembaga pendidikan membutuhkan dana untuk menopang proses pendidikan, mulai dari biaya rutin, biaya kegiatan, hingga biaya perawatan atau perbaikan. Yang selanjutnya yaitu supervisi bidang humas atau hubungan masyarakat, yang dalam bahasa Inggris yaitu public relation, yang berarti hubungan sekolah dengan masyarakat adalah sebagai hubungan timbal balik antara suatu organisasi sekolah dan masyarakat. Artinya, hubungan sekolah dan masyarakat adalah suatu proses komunikasi antara sekolah dan masyarakat untuk berusaha untuk menanamkan pengertian warga tentang kebutuhan dari karya pendidikan, serta mendorong minat dan tanggung jawab masyarakat dalam usaha memajukan sekolah. Yang ketujuh yaitu supervisi bidang ketatausahaan. Di bidang tata usaha sekolah adalah seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan atau diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh, serta membina kegiatan-kegiatan yang bersifat tulis-menulis di sekolah, agar proses pembelajaran mengajar semakin efektif dan efisien. Untuk membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan, tidak hanya terdapat pada bidang-bidang disebut di atas, tetapi pada kegiatan supervisi pendidikan pun selalu mendapat tunjangan yang tidak sedikit dari kegiatan ketatausahaan. Tiada kegiatan yang tidak luput dari tulis atau diketik, diproses, digandakan, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu siapa yang wajib melaksanakan supervisi. Yang wajib melaksanakan supervisi adalah kepala sekolah. Sebagai supervisor, merencanakan program supervisi akademik dalam rangka meningkatkan profesionalisme guru, karena kepala sekolah harus berperan sebagai seorang supervisor. Kepala sekolah harus melaksanakan supervisi akademik terhadap guru yang menggunakan pendekatan dan teknik supervisi yang tepat.
dan menindaklanjuti hasil supervisi akademik terhadap guru dan rangka meningkatkan profesionalisme guru. Yang keempat yaitu apa saja yang harus disiapkan supervisor sebelum melakukan supervisi. Yang pertama yaitu menciptakan hubungan antara guru dan supervisor itu sendiri atau kepala sekolah. Yang kedua yaitu merencanakan aspek perilaku yang akan diperbaiki pada subbahasan tertentu. Yang ketiga yaitu merencanakan strategis observasi. Yang keempat yaitu mengobservasi guru mengajar. Yang kelima yaitu menganalisis KBM oleh guru dan supervisi dan kepala sekolah secara terpisah. Yang keenam yaitu merencanakan pertemuan. Guru diberi kesempatan menanggapi cara mengajarnya sebelum dibahas secara bersama. Yang ketujuh yaitu membuat rencana baru bila aspek perilaku itu belum dapat diperbaiki dan mengulangi dari langkah awal sampai akhir. Teknik supervisi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu supervisi individual dan supervisi kelompok. Yang dimaksud dengan teknik individual adalah bila supervisi ditunjuk secara individual pada seorang guru, sedangkan teknik kelompok itu merupakan supervisi yang dilakukan pada kelompok guru. Sebelum melakukan supervisi, terlebih dahulu harus ada hubungan yang akrab antara supervisor dan dengan guru yang akan disupervisi. Untuk soal kelima yaitu langkah-langkah melakukan supervisi pendidikan. Yang pertama yaitu menciptakan suasana keluarga yang intim antara guru dengan supervisor agar komunikasi selama kegiatan dapat berlangsung secara efektif. Yang kedua yaitu membuat kesepakatan antara guru dengan supervisor tentang aspek proses belajar mengajar yang akan dikembangkan dan ditingkatkan. Kedua, perencanaan oleh guru dan supervisor yakni membuat perencanaan pelaksanaan observasi secara bersama. Yang ketiga yaitu mengenai pelaksanaan pelatihan mengajar dan observasi yang mana guru sedang melakukan proses pembelajaran, sedang supervisor melakukan pengamatan secara cermat dengan menggunakan instrumen observasi. Yang keempat yaitu mengadakan analisis data, dan hal ini supervisor mengajak guru untuk mendiskusikan apa yang telah dilaksanakan oleh guru, melakukan proses pembelajaran di kelas. Yang kelima yaitu langkah diskusi memberikan umpan balik yang bertujuan untuk memberikan umpan balik atas apa yang telah dilakukan oleh supervisor kepada guru yang sedang berlatih mengajar, meningkatkan keterampilannya dan melaksanakan langkah pemberian umpan balik sebaiknya dilakukan secara objektif dan segera. Demikian dari saya, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.